Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dalam kesempatan ini kita bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Dalam kesempatan ini kita insyaallah taala akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pada malam ini kita memasuki bab yang ke-199 dengan judul Babus Saqil Ma'. Bab tentang Saqil Ma', yaitu bab tentang memberi air dan dalam bab ini penulis kitab mendatangkan satu dalil, yaitu dalil yang ke-422. Kalau tidak salah kitabnya sudah pernah dibagikan ya? Atau belum? Di dalam kitab ini, yakni Imam Al-Bukhari berkata, hadatsana Musaddadun qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Laits an Tawus an Ibni Abbas. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kata Tawus adunnuhu rafa'ahu, kata Laits adunnuhu rafa'ahu, syakka Laits, yakni Laits beliau mengatakan, saya kira atau saya menyangka Abdullah bin Abbas ini memarfukan kepada Nabi. Artinya dia katakan ini adalah hadis Nabi. Hadis ini derajatnya sahih. Ya hadis ini dapat diamalkan. Kata Rasulullah, fi ibni Adam sittuna wa salasu mi'ati sulama.
pada diri anak Adam itu ada 360 persendian. Ituna salasi mi'ati sulam au admin au mifsalin, yakni memiliki persendian. Kata-kata sulama maknanya adalah idomul badan wa mafasilu, yaitu tulang yang ada pada tubuh dan persendiannya. Itu pengertian sulam. Kemudian selanjutnya ala kulli wahidin fi kulli yaum shadaqatun. Masing-masing persendian itu setiap harinya bersedekah. Ini hadis nih sudah sering dibaca ya, terutama tentang sedekah pada tubuh kita, karena tubuh kita terdiri dari 360 persendian. Ini sudah sering dibahas, tapi tidak mengapa, insya Allah sebagai murojaah, pengulangan bagi kita. Kemudian kata Rasulullah, kullu kalimatin thayyibatin sadaqah, setiap kata yang baik adalah sedekah. Makanya kita harus berusaha untuk senantiasa berkata-kata dengan kata-kata yang baik, karena itu merupakan sedekah. Kemudian wa'aunur rajuli akhahu sedekah. Seseorang yang menolong saudaranya juga adalah sedekah. Wa'aunur rajuli akhahu sedekah. Seseorang yang menolong saudaranya adalah sedekah. Jadi kita tahu para sahabat Nabi di zaman dahulu, mereka memiliki iffah, memiliki kehormatan. Makanya meskipun para sahabat Nabi di zaman dahulu mereka miskin, tapi mereka tidak suka meminta-minta. Beda di kalangan kaum muslimin zaman sekarang. Banyak yang mudah meminta-minta, bahkan menjadi tradisi. Seandainya saja orang-orang zaman sekarang mentadaburi, bukan nggak tahu. Saya lihat banyak orang yang tahu, tapi nggak mentadaburi, nggak mengamalkan. Apa itu? Orang yang tubuhnya tumbuh dari hasil meminta-minta. Kata Rasulullah, laisa fi wajhi muj'atul lahmin. Nanti di wajahnya nggak ada satu kepal daging pun. Maka seandainya kita membaca hadis Nabi yang mulia ini, kayaknya kita tidak akan mau menjadi peminta-minta. Karena orang yang suka meminta-minta dan tubuhnya ya, yakni hasil meminta-minta, maka dikatakan tidak ada pada wajahnya muz'atul lahmin, yaitu daging sekepal pun tidak. Seperti itu. Kita bisa lihat hadis ini, dan hadis ini sahih insyaallah. Saya ambil dalam kitab Ghayatul Maram. Ada sebuah hadis yang cukup panjang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam Muslim. Di mana Nabi kita yang mulia bersabda, kata Rasulullah, la tajadul mas'alatu bi ahadikum, salah seorang di antara kamu yang terus-menerus meminta-minta, hatta yalqallah, sampai dia yalqallah berjumpa dengan Allah, walaysat fi wajhihi muz'atul lahmin, maka nanti di wajahnya enggak ada sekepal daging pun. Jadi orang ini kalau dia terus meminta-minta dalam hidupnya untuk membiayai kehidupannya sampai dia datang pada hari kiamat dan di wajahnya tidak ada sekepal daging pun. Barakallahu fikum, kira-kira kalau orang di wajahnya enggak ada dagingnya jadi apa?
tengkorak. Barakallahu. Jadi sesuatu yang Masya Allah ya. Kayaknya di Cirebon ini penting ini. Karena di Cirebon ada tawurji, ada macam-macam. Bahkan saya lihat di sini banyak sekali orang yang meminta-minta. Kayaknya bukan cuma di Cirebon, di beberapa kota juga sama kayaknya. Tradisi meminta-minta dan orang sudah tidak malu lagi berprofesi sebagai peminta-minta. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita yakni dijauhkan dari sifat seperti ini. Hendaklah kita memiliki ifah, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Begitu. Biarpun sudah menjadi tradisi, kita tidak akan mengikuti tradisi yang nanti akan menjadikan kita di akhirat tidak memiliki sekepal daging di wajah kita. Baik, barakallahu, kita teruskan. Wa aunur rajuli akhahu shadaqah. Seseorang yang membantu saudaranya adalah sedekah. Kemudian wasyurbatu minal ma, dan seteguk air yasqiha yang dia berikan, seteguk air tersebut adalah shadaqatun shadaqah. Jangan pernah merasa rugi kalau kita diminta sesuatu oleh saudara kita sementara kita memilikinya. Jangan pernah merasa rugi. Bahkan kita upayakan kalau kita bisa, hendaklah kita perbanyak dalam hidup ini bersedekah. Tentu bagi orang-orang yang tidak mampu. Dan orang-orang yang tidak mampu harus memiliki ifah, rasa malu, memiliki kehormatan. Makanya dikatakan, kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dulu banyak yang miskin, tapi mereka menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Dan orang-orang kayanya adalah orang yang banyak bersedekah. Adapun zaman sekarang terbalik. Orang miskinnya peminta-minta, orang kayanya malas bersedekah. Maka timbullah kesenjangan sosial. Kemudian wa imatatul adha anit tariq shadaqah, dan menyingkirkan al-adha. Al-adha adalah kullu ma yata'adha bi ya al-insan. Segala sesuatu yang dapat mengganggu orang lain, dan kalau kita menyingkirkannya, maka itu adalah shadaqah. Ini ajaran Islam. Barakallahu. Seandainya hadis ini diamalkan, maka redaksi terakhir wa imatatul adha anit tariq shadaqah adalah salah satu dalil yang membantah tuduhan orang-orang kafir, atau orang yang terpengaruh dengan pemahaman orang kafir, atau orang yang terprovokasi dengan cara berpikir orang kafir, atau orang-orang orientalis, atau mereka yang benci dengan Islam dan kaum muslimin, untuk menuduh bahwa Islam, kalau orang semakin lama belajar Islam, maka dia akan semakin menjadi teroris. Itu tidak benar sama sekali. Saya pernah mendengarkan langsung sebuah daurah ilmiah. Di antaranya saya Abu Ubaidah Mas'ud Hasan Al-Salman, hafidhahullah, termasuk salah seorang di antara sederet dan murid seniornya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau ketika menerangkan hadis imatatul adha anit tariq, yaitu yakni di antara cabang iman itu wa adnaha, yang terendah. Cabang iman yang terendah adalah imatatul adha anit tariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Kata beliau, katakan kalau seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan untuk menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, sesuatu yang mengganggu, ya min saukatin, mungkin berupa duri, atau mismar, atau berupa paku, seperti itu, ya, aw hadir, atau mungkin batu, dan ternyata kita diperintahkan untuk menyingkirkannya. Mana tak mungkin seorang muslim yang mengerti kitab dan sunnah kemudian dia meledakkan bom. Mana mungkin? Ini tidak mungkin. Makanya beliau katakan ketika menerangkan wa adnaha, dan cabang iman yang terendah adalah imatatul adha anit tariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, maka itu adalah bukti. Nah,
di sini diterangkan bahwa ternyata sakyul lemah memberi minum itu merupakan salah satu yang diterangkan di dalam hadis ini. Yaitu di antaranya tadi ada kalimat wasyurbatu minal ma yasqiha shadaqah. Memberikan seteguk air kepada saudaranya, kepada orang lain, maka itu merupakan shadaqah. Ini merupakan shadaqah. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang sakyul ma. Di antaranya dijelaskan mengenai ya afdhalus shadaqah, yaitu tentang sedekah yang paling afdal. Apa itu? Di antaranya ada afdhalus shadaqah, yaitu sakbil ma. Ada sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Imam As-Suyuti dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Disebutkan bahwasanya anna ummahu matat, bahwasanya ibunya telah meninggal dunia. Faqala ya Rasulullah inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Boleh enggak kalau saya bersedekah atas nama ibuku yang telah meninggal dunia? Qala kata Rasulullah, na'am ya. Qala dia bertanya, fa ayyu shadaqatin afdal? Kata Sa'ad bin Ubadah, yakni sedekah apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Qala Rasul menjawab, saqyul ma, memberi minum. Ini sebuah jawaban yang ilmiah dan jawaban yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena di Arab Saudi kurang apa? Kurang air. Yang keduanya, bahwasanya sakil memberikan minum itu adalah merupakan salah satu bagian dari apa? Dari sumber kehidupan. Karena sumber kehidupan itu berasal dari apa? Dari air. Ketika ditanya Pak Ayu sodakoti abdol, qala sakyul ma fatilka siqayatu sa'din bil Madinah, maka itulah dia siqayatu sa'din bil Madinah, yaitu tempat ya atau sumber minumnya Sa'ad di Madinah. Dan beliau dengan sebab tadi maka beliau mencoba untuk mengambil sebuah faedah dari sabda Nabi yang mulia ini, maka beliau pun kemudian membuatnya. Masya Allah. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa pertama, sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia itu diterima. Dan sampai. Kenapa sampai? Karena ada dalilnya. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan al-qurabatu mukhtasaratun bil adillah. Yang namanya ibadah-ibadah itu dibatasi mesti berdasarkan dalil. Mesti berdasarkan dalil. Jadi yang ada dalilnya kita amalkan. Yang tidak ada dalilnya maka kita tidak mengamalkannya. Itulah ibadah. Dan ibadah ini bermacam-macam. Ada ibadatul ghayah, ada ibadatul wasilah. Ada ibadah ghayah, yaitu ibadah yang menjadi tujuan. Ada ibadatul wasilah, ada ibadah wasilah, yaitu ibadah yang bukan merupakan ghayah, bukan merupakan tujuan. Nah, bagaimana caranya? Tadi sakil ma, memberi minum. Caranya apa? Ya mungkin bihafri bi'r, dengan menggali sumur. Begitu. Atau apalagi ausyira'i mubaridil miyah wad'ihi bil masjid, atau membeli pendingin air, apa namanya, kulkas boleh, atau apalagi itu yang
Suka kalau yang ini dingin, yang ini panas, apa namanya? Dispenser. Antum beli itu, simpan di masjid. Ya. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Begitu. Mungkin film masjid, boleh. Autorikin nas, atau mungkin di jalan umum. Tapi hati-hati ya. Yang ada di jalan jangan diambil tuh. Ditulis wakaf untuk umat. Ditulis. Jangan-jangan di Indonesia hilang lagi. Ditulis. Wahai hamba Allah yang soleh dan soleha. Kulkas ini sengaja saya pasang di jalan. Jangan diambil ya. Yang mau minum silakan ambil. Insya Allah enggak lah. Kayaknya kalau ada enggak. Saya lihat di beberapa wilayah di sana ada yang seperti itu. Wanahwi dzalik dan yang lainnya. Intinya bagaimana kita ya berupaya untuk seperti itu. Dan Sa'ad bin Ubadah beliau telah ya mendirikan 2 tempat minum di Madinah sampai Al Hasan mengatakan tilka siqayatu Sa'din bil Madinah. Itulah tempat minum yang dibangun oleh Sa'ad bin Ubadah di Madinah. Luar biasa. Jadi ikhwatal Islam, a'azzanillahu ikum, berdasarkan hadis yang ke-422 tentang babu sakil lemak, bab mengenai ya memberi minum, memberi air, dikatakan di sini bahwa apa faedah dari hadis ini, yakni dikatakan bahwa ala kulli muslimin mukallafin an yatasaddaqa bi adadi kulli mifsalin, yakni bahwa setiap muslim yang mukallaf hendaknya dia bersedekah sejumlah persendiannya bin mafasil jismi. Sedekatan lillahi ta'ala, dia bersedekah karena Allah Ta'ala ala sabili syukri lahu, yaitu sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekahlah dan perbanyaklah kita bersedekah, dan kalau bisa bi'adadi kulli mifsalin, yakni sejumlah dari ya yaitu dari persendian yang kita miliki, 360 persendian. Yang keduanya al-murad bisadaqah nadbun wa targhibun la ijab iljam. Jadi maksud dengan sedekah adalah sedekah yang sunnah, sedekah yang dianjurkan, bukan wajib, bukan kemestian. Terbanyak sedekah. Dan ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya, minal a'mal allati yatarattabu 'alaiha as-shawab, di antara amalan-amalan yang mana pahala akan diperoleh dengan sebab amalan-amalan tersebut adalah seperti mislu sakil ma, seperti memberi minum, wa imatatil adha, dan seperti menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, batu, kemudian apa namanya, mismar, non mismar teh, paku, batu, paku, syauka, duri, bom. Kalau nggak bisa membukanya atau menyingkirkannya, cepat lapor ke jihanda, bagian penjinak bahan peledak, lapor ke kepolisian. Dan ini penting. Dan salah satu bukti bahayanya orang yang melakukan gangguan di jalan, seperti beberapa waktu yang silam, saya lihat di YouTube betapa tangis saudara-saudara kita
yang akhirnya terjadi tabrakan dengan sebab asap tebal di jalan tol, ya kan? Itu termasuk al-adha, perkara yang mengganggu. Saya tidak tahu siapa pelakunya, apakah disengaja atau tidak, apakah memang ini kejadian yang memang tidak disengaja atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang sahih, la darara wa la dirar. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan orang lain. Ada sebagian orang mungkin tidak sadar atau gimana, kalau merokok, membuka puntungnya seenaknya saja. Dan ini bahaya. Puntung rokok dilempar, nggak taunya rumputnya kering, terbakar kan mungkin saja. Atau yang lain. Mungkin dia sengaja membakarnya, atau mungkin maksudnya membakar tapi tidak sengaja, mungkin. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita menyaksikan sendiri bahwa al-adha ini sesuatu yang mengganggu ini telah menelan korban jiwa. Menurut berita yang saya baca atau yang saya lihat di YouTube, kurang lebihnya 7 mobil tabrakan beruntun. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ketika seseorang menyelisihi salah satu bagian dari agama ini, menimbulkan kemadharatan, menimbulkan ya sesuatu yang merugikan orang lain atau menimbulkan malapetaka, bala bencana dan seterusnya. Itulah sebabnya perlu bagi kita mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad ini, kitab terbaik yang ditulis oleh ulama yang terbaik di bidang hadis, Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Maka dikatakan di sini bahwasanya sakbil ma wa imatatul adha wa ghairu dzalika minal af'alil mardiyah, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang diridhoi, maka yang bagi al-inayatu biha, maka selayaknya memiliki perhatian dengan amalan-amalan tersebut, dengan perbuatan yang diridhoi tersebut, dan kita hendaklah melakukan sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah, melakukan sesuatu yang memang dicintai oleh Allah, melakukan sesuatu yang memang diizinkan oleh Allah. Yang bagi al-inayatu biha wa injajuha, dan juga selayaknya untuk mensukseskannya, talaban limardatillahi wa hasanatihi, untuk mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala dan juga kebaikan-kebaikan. Barakallahu. Ini penjelasan dari hadis yang ke-422. Bab sakil ma, yaitu bab yang ke-199. Adapun bab yang ke-200 di sini mendatangkan hadis yang ke-423, 24, 25 dan 26. Ada 4 hadis, 4 riwayat. Babnya adalah babul mustabani maqala fa'alal awal. Bab tentang 2 orang yang saling mencela, saling mencaci maki, maka apa yang keduanya katakan, maka yang pertama lah yang akan mendapatkan sesuatu, ya, karena dia yang mengawali. Tapi barakallahu, sebelum saya lanjutkan ke bab yang ke-200 ya, kita sudah lama tidak bertanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tapi kalaupun tidak ada yang bertanya, tentu saya akan tetap meneruskan pelajaran ini sampai waktu isya tiba. Tafadhal man yasa. Siapa yang akan bertanya? Baik. Ada bahasa yang terkenal di masyarakat namanya polisi tidur ya. Ada sebenarnya yang tidur bukan polisi, tapi orang menyebutnya polisi tidur. Apa tidak ada kata-kata yang lain selain polisi tidur? Ataukah ini sepakat namanya polisi tidur? Saya tidak tahu siapa yang mendahului istilah polisi tidur, karena itu termasuk istilah baru. Dulunya kan nggak ada istilah polisi tidur. Ya, jika polisi sendiri ridho dengan sebutan polisi tidur, nggak ada masalah.
Tapi kalau mereka nggak ridho, ya ada sebaiknya diganti namanya, jangan polisi tidur. Jadi punya kesan polisi itu, iya, seperti itu ya. Baik, anggaplah penghalang di jalan. Apakah penghalang di jalan ini dibolehkan? Jemaah sekalian, pertama kita harus tahu bahwa ya di antara perkara yang harus diperhatikan oleh kita adalah ya, yaitu hak ya, hak orang yang berada di pinggir jalan, ya, kewajiban ya, kewajiban orang yang berada di pinggir jalan berkenaan dengan hakut turuqat, yakni hak jalan. Maksudnya kalau kita berada di pinggir jalan, maka hukum asal sebenarnya kita nggak boleh di pinggir jalan. Saya ulangi ya, sebenarnya kita hukum asal tidak boleh di pinggir jalan. Kenapa demikian? Karena harusnya kita ketika ya berada di pinggir jalan, itu kita harus mencari yang lain. Jangan diam di pinggir jalan. Namun taib, kita ambil sebuah riwayat tentang masalah ini. Umpamanya dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, "Iyyakum wal julusa bituruqat." Kalian jangan suka duduk di pinggir jalan. Jadi sebenarnya yang terlarang itu yang lewat, apakah yang di pinggir jalan? Yang di pinggir jalan. Kalau orang yang berada di jalan, mereka sedang berjalan, itu punya kewenangan mereka. Yang tidak boleh itu adalah kita berada di pinggir jalan. Namun kalau umpamanya kita di pinggir jalan, perhatikan hadis Nabi yang mulia ini. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Iyakum wal julusa bituruqat. Hati-hati kamu duduk di jalan. Para ulama pensarah hadis mengatakan ini disebutnya min huquqit turuqat, di antara hak-hak jalan. Kalau itu adalah hak jalan, berarti kita yang berada di pinggir jalan harus memberikan hak untuk jalan. Maka berarti kewajiban kita yang di pinggir jalan. Faqulu, para sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana min majalisina buddun." Kami nggak punya tempat ya Rasulullah. Kami nggak punya tempat ya Rasulullah. Artinya para sahabat Nabi zaman dahulu, mereka nggak punya tempat untuk berbincang-bincang, melainkan mereka terpaksa harus ada di pinggir jalan. Mereka bilang, kami tidak punya tempat ya Rasulullah. Natahaddatsu fiha, untuk berbincang-bincang. Kami nggak punya tempat kecuali harus di pinggir jalan. Faqala, kata Rasulullah, "Idza abaitum ilal majlis." Kalau kamu enggan menyingkir dari tempat tersebut, kecuali memang harus bermajlis di tempat itu, artinya tetap harus pinggir jalan, maka kata Rasul, fa'atu at-tariqa haqqahu. Maka berikanlah jalan itu haknya. Maka kata-kata fa'atu at-tariqa haqqahu itu dalil bahwa kita punya kewajiban memberikan hak untuk jalan. Ketika kita berada di pinggir jalan. Dan ini menunjukkan bahwa hukum asal tidak boleh. Kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tidak boleh. Kecuali kalau terpaksa. Maka kalau mereka bertanya, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah, apakah gerangan hak jalan wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, godul basori, menundukkan pandangan. Jadi kalau kita di pinggir jalan, hendaklah kita menundukkan pandangan. Dan kebanyakan orang di pinggir jalan, mereka itlaqul basar, melepaskan pandangan. Jarang orang yang mampu menundukkan pandangan ketika berada di pinggir jalan, jarang. Ya, kecuali orang yang Allah selamatkan dia. Yang kedua, wakaful adha. Yang kedua, menahan diri dari menimbulkan gangguan kepada orang yang sedang berada di jalan. Kepada orang yang sedang hilir mudik di jalan. Jangan suka mengganggu. Kaful adha.
Apakah mengganggu dengan kata-kata? Enggak boleh. Apakah mengganggu dengan pandangan? Enggak boleh. Apakah mengganggu dengan perbuatan? Enggak boleh. Kemudian yang ketiga, warodus salam, menjawab salam. Kalau yang lewat itu ngucapin salam. Ada sebagian kejadian justru orang yang di pinggir jalan ketika yang melewatinya seorang gadis cantik umpamanya karena dia tidak berhijab, maka kemudian yang di pinggir jalan mengganggunya. Walaupun bervariasi cara mengganggunya. Ada yang dengan mengucapkan salam, mungkin itu tipu daya santri, tipu daya orang yang ngerti agama ya dengan mengucapkan assalamualaikum. Padahal harusnya dia menjawab salam bukan mengucapkan salam. Kemudian wal amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Berikutnya apa? Termasuk hak jalan adalah yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Yakni memerintah kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran. Inilah hak jalan. Qadul basar wa kaful adha wa radus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Ini adalah hak jalan. Oleh karena itu, ya, saya katakan bahwa seseorang yang berada di pinggir jalan tidaklah dia seperti yaitu memperhatikan ya hak jalan tersebut. Dan banyak peristiwa terjadi seperti yang saya sudah katakan bahwa adanya persoalan-persoalan yang terjadi itu karena apa? Karena tidak memperhatikan hak jalan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Wallahu taala a'lam. Iya. Jadi kalau umpamanya yakni membuat polisi tidur tersebut ya, yakni menyebabkan orang-orang yang lewat itu terganggu, maka sebaiknya tidak membuat. Ya karena ini pun juga akan menimbulkan kemadharatan. Cara yang kedua, mungkin kita bisa memberikan peringatan dengan membuat rambu-rambu ya atau apa saja yang kira-kira dapat mengendalikan para pengendara. Walaupun memang sebagian pengendara juga tidak peduli dengan rambu-rambu, apalagi di zaman sekarang ini. Seperti itu. Tetap kita harus tadi. Yang ketiganya, ya tentu saja kita yang ada di sekitar jalan tersebut apabila akan menyeberang, tidaklah waspada. Hati-hati. Karena apabila tidak hati-hati, maka bisa jadi kita terkena kemadharatan dari sebab. Demikian barangkali semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.